gereja pada pagi hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak, Ibu, dan bersama yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan kepada Bapak Ibu di ruangan juga saya juga berterima kasih kepada kedua beliau. Pada pagi hari ini kita akan belajar di salah satu kitab. Mari kita buka kitab kita di Roma. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-17. Mungkin firman Tuhan ini atau ayat ini tidak asing lagi, karena ini adalah ayat hafalan kita. Yang sudah katakan amin. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji dari Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa satu tema, yaitu kewajiban dalam mengikut Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayat ini mengatakan kita adalah sebagai anak adalah ahli waris, dan kita berhak menerima janji-janji Allah itu. Nah, ketika kita mempunyai hak dalam sesuatu, pasti kita harus melakukan kewajiban kita sebelum kita menerima hak kita. Kita sebagai ahli waris sudah sewajarnya bahwa kita berhak untuk menerima warisan dari Bapa, karena kita adalah anaknya. Namun demikian, apakah kita menerima sesuatu tanpa adanya kewajiban kita? Itu menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Contohnya, apakah kita bisa menerima nilai yang baik tanpa mengerjakan tugas ataupun mengikuti pelajaran tersebut? Atau kita berhak memaksa supaya kita harus menerima nilai itu tanpa kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu? Jadi ketika kita memiliki hak, maka kita juga harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu. Begitu juga dalam mengikut Tuhan. Meskipun kita anaknya dan kita adalah ahli waris, namun kita juga mempunyai kewajiban untuk mendapatkan hak tersebut. Yang artinya, sebelum kita menerima hak, kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu. Nah, kita belajar pada pagi hari ini apa saja kewajiban kita dalam mengikut Tuhan. Yang pertama adalah menderita bersama-sama dengan Dia. Seperti di Roma pasal 8 ayat 7 yang ke-B-nya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jelas sekali ayat ini mengatakan kita boleh menerima hak kita sebagai anak atau sebagai ahli waris ketika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ya, artinya kita harus menyerahkan hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan. Kita harus siap menderita bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus siap dianiaya, dicaci maki di luar sana. Itu adalah kewajiban kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima hak kita. Jadi ketika kita tidak bisa menderita bersama-sama dengan Tuhan, kita hanya menuntut hak kita, maka kita pasti tidak akan mendapatkannya. Kenapa? Karena kita belum melakukan kewajiban kita. Seumpama ketika kita berdoa, ketika Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, maka kita menuntut Tuhan bahwa kita sudah melakukan hak kita sebagai anak. Kita sudah melakukan kewajiban kita yaitu berdoa, namun tidak dengan perilaku kehidupan kita. Kita
hanya bisa menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan tanpa kita memperhatikan kewajiban kita. Itu yang salah. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, lihat terlebih dahulu apakah kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai anak-anak dan sebagai ahli waris. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita ingin hak kita dipenuhi oleh Tuhan atau kita berhak menerima janji-janji Tuhan, kita harus siap menderita bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, menanggalkan hidup manusia lama dan mengenakan manusia baru. Itu adalah kewajiban kita. Kita harus bisa menanggalkan kehidupan lama kita dan mengenakan manusia baru. Mari kita buka di dalam Efesus. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-25. Mari kita membacanya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang memenuhi kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan menggunakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ya. Jelas sekali di dalam nasihat ini mengatakan kita harus menanggalkan kehidupan kita yang lama dan mengenakan kehidupan yang baru, supaya kehidupan kita dibaharui. Ketika kita masih mengenakan manusia atau kehidupan kita yang lama, maka hak kita sebagai anak atau sebagai ahli waris pasti tidak ada. Kalau kita masih hidup di dalam daging, kalau kita masih hidup di dalam manusia yang lama tanpa ada pembaharuan, maka hak kita pasti tidak. Kita tidak bisa menuntut hak kita. Kita tidak bisa menerima hak kita sebagai anak, karena kita masih hidup di dalam kedagingan atau di dalam manusia lama. Jadi oleh karena itu kita harus membuangnya. Kita harus hidup baru di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima hak kita sebagai anak. Itu adalah kewajiban kita atau yang harus kita lakukan dalam mengikuti Tuhan. Salah satunya adalah menanggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan kehidupan yang baru. Karena kehidupan yang lama menurut saya bagaikan sekolah. Boleh reuni, tapi tidak boleh mengingat. Yang artinya boleh mengingat, tapi tidak boleh mengingat. Boleh mengenang kenangan itu, namun tidak boleh begitu. Jadi masa lalu juga demikian. Boleh untuk dikenal sebagai pengalaman hidup, namun tidak untuk diingat. Yang ketiga, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ini adalah kewajiban kita yang ketiga, supaya kita menerima hak kita sebagai ahli waris dan sebagai anak. Mari kita buka di dalam Yakobus. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai ayat yang ke-25.
Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa sebagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan itu bukan hanya kita untuk mendengarkan, namun juga untuk kita lakukan. Kita tidak boleh hanya mendengarkan firman Tuhan, namun berlalu saja, tetapi kita juga harus melakukannya. Kita harus memberitakan firman Tuhan itu kepada siapapun, supaya mereka juga diselamatkan. Kita harus menyampaikan firman itu kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita, supaya juga mereka mendapatkan keselamatan. Hak-hak kita sebagai anak dan anak adalah kita diselamatkan, kita diberi. Jika kita ingin hak kita terpenuhi, maka kita juga harus melakukan kewajiban kita. Kita seringkali menuntut hak kita, namun kita lupa akan kewajiban kita. Jadi ketiga ini adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu adalah kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, kewajiban kita sebagai ahli waris Tuhan, untuk memberitakan kebenaran itu di seluruh dunia, supaya banyak orang yang terselamat. Ada sebuah cerita. Ada seorang supir yang sudah bekerja kepada Tuhan selama 20 tahun. Suatu hari dia berkata kepada Tuhannya, "Tuhan, bolehkah aku mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam hatiku kepada Tuhan?" Katanya boleh. Ketika supir itu berkata kepada Tuhannya, "Tuhan, saya sudah bekerja kepada Tuhan selama 20 tahun dan gaji saya tidak naik begitu besar, begitu aja gaji saya. Di mana hati Tuhan sebagai orang Kristen?" Tuhannya berkata kepadanya, "Ya, benar katamu. Tetapi apakah aku boleh juga mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam hatiku selama engkau pelayanan bersama dengan saya?" Katanya, kata supir itu boleh. "Sejujurnya, 1 tahun setelah engkau bekerja kepada saya sudah memecat engkau karena saya tidak tahan oleh sikap dan karakter. Tetapi aku kasihan dengan anak dan istrimu di rumah. Itulah yang membuat saya bertahan selama 20 tahun." Apa yang kita bisa ambil dalam cerita? Kita kadang menuntut hak kita kepada seseorang supaya diberikannya, namun kita tidak melakukan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Kita hanya bisa menuntut hak kita tanpa memikirkan kewajiban kita. Dia menuntut seperti supir ini, dia menuntut haknya supaya gajinya naik, namun dia tidak sadar bahwa sikap dan karakternya tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Begitu juga kita kepada Tuhan. Ketika kita menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan dan ketika Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, kita menyalahkan Tuhan. Tapi kita tidak sadar bahwa kita sudah jauh di hadapan Tuhan. Kita hanya mengikuti Tuhan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Namun kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa Engkau tidak mengabulkan setiap doa-doa kepada aku sudah setia kepada Engkau?" Namun kita tidak tahu ketika kita menyakiti hati Tuhan. Jadi saudara-saudara yang berkasih di dalam Tuhan, lakukanlah kewajiban supaya engkau berhak menerima hak.
Jadi setelah kita melakukan ketiga hal itu, maka kita boleh menerima hak kita sebagai anak atau ahli waris. Jadi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus melakukan hal yang ketiga ini. Yang pertama, menderita bersama-sama dengan Tuhan. Kedua, meninggalkan hidup manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dan ketiga, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi ketika kita sudah melakukan ketiga hal ini, boleh kita menerima hak kita sebagai anak dan ahli waris. Jadi sebagai kesimpulannya kepada kita semua, yaitu lakukan kewajibanmu baru menuntut hak. Ada amin? Amin. Terima kasih, demikian firman Tuhan dengan penuh kasih Kristus yang mesra yang menuntut kita di dalam doa. Seperti firman yang dikatakan pada hari ini, dan kami percaya bahwa kami adalah anak Allah. Maka kami juga adalah ahli waris, orang yang berhak menerima janji Allah. Bila ini